أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seyogyanya perlu kita ketahui bahwasanya orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya, menolong agamanya dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-7 Al-A'raf juz 9 ayat 157. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Artinya, maka adapun orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya atau memuliakannya dan menolong agamanya, yakni membela untuk menegakkan agamanya dan mengikuti cahaya yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quranul Karim, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diampuni seluruh dosa-dosanya, bersih, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah benar-benar akan memasukkan mereka ke dalam surganya yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang sempurna. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah yang kelima Al-Ma'idah juz yang ke-6 ayat yang ke-12. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala, dan telah berfirman sapa Allah Gusti Allah, inni ma'akum, sesungguhnya
Aku kata Allah akan berserta kamu, rahmatku menyertaimu, ampunanku akan aku berikan kepadamu, ridhoku akan aku karuniakan kepadamu. Lain aqamtumus shalah, jika kamu tetap istiqomah mendirikan kewajiban salat, wa ataitumuz zakah, dan jika kamu membayar kewajiban zakat, wa amantum birusuli, dan jika kamu beriman kepada para rasulku, wa azzaruhum, dan jika kamu memuliakan atau mengagungkan mereka, wa aqradtumullah qardan hasanan, dan kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni membelanjakan hartamu di jalan Allah untuk agama Allah. Apabila hal ini kita lakukan, kata Allah, la ukaffiruna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka niscaya aku benar-benar akan menghapus seluruh dosa-dosamu dan aku benar-benar akan memasukkanmu ke dalam sorga. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8 di bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, di mana bulan ini adalah bulan dilahirkannya baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah panutan kita. Beliau adalah pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia. Dan kelak di hari kiamat beliau akan menjadi sayyidu waladi Adam yaumal kiamah, akan menjadi sayyidnya, tuannya seluruh anak Adam di hari kiamat. Dan syafaat beliau sangat kita harapkan di hari kiamat. Beliau bersabda, syafaati yaumal kiamati hakun, syafaatku di hari kiamat adalah hak, adalah benar adanya. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha, maka barang siapa yang tidak percaya terhadap adanya syafaatku di hari kiamat, maka sekali-kali ia tidak akan pernah mendapatkan syafaatku. Yuk kita cintai beliau. Yang pertama dengan mentaati segala perintah beliau dan dengan menjauhi segala larangan beliau. Yang kedua dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang ketiga dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Yang keempat yaitu dengan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Di antaranya wasiat beliau kepada kita adalah agar hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, termasuk di dalamnya kewajiban sholat Jumat. Kemudian yuk kita cintai beliau dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Hadis, dan berpegang teguh kepada Ahlul Bait beliau. Yuk kita cintai beliau dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, terutama di bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, sehingga yang pertama, Rasulullah lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, Ahlul Bait beliau, keluarga beliau lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keluarganya sendiri. Yang ketiga, anak cucu beliau lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anak cucunya sendiri. Dan yang keempat, dzurriyyah beliau, keturunan beliau, yaitu para habaib, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunannya sendiri. Dan yang kelima, dia mencintai pewaris para rasul, yaitu para ulama. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia mampu membuktikan kecintaannya kepada beliau dengan menjalankan yang 8 perkara tadi yang sudah saya sampaikan, maka dia berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada jaminan dari beliau bahwa ia akan bersama beliau di dalam surga. Sebagaimana beliau bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man sing sapa wong kana kang ono yasiman ahabbah iku ahabbani, mika seneng yasiman ing ingsun, kana mangka ono yasiman ma'i iku tetap sarta ingsun bil jannati, iku tetap ing dalam sawarga. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, kata beliau, maka ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan puasa Ramadan, Allah tidak puasa Ramadan. Ketika
Ketika Allah memerintahkan ibadah zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Tapi ketika memerintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahnya dan para malaikatnya seluruhnya bersolawat kepada beliau, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, baik yang ada di langit maupun di bumi, mereka semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan untuknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Kita asalnya di alam dunia tidak ada, kemudian atas kehendak Allah kita diadakan, dan nanti manakala ajal datang merenggut nyawa kita, kembali kita di alam dunia tidak ada, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.